Intelektual NU Sentil Fadlizon, tokoh politik harus hati-hati ya. Fakta itu menunjukkan adanya keterkaitan Fadli dengan Hasyi, Dimas, dan mungkin Dr. Sunardi yang semua diduga berada dalam satu jaringan terorisme. Fadli mungkin saja bukan teroris, tapi pernyataan-pernyataannya selama ini mengesankan antipatinya pada gerakan penumpasan terorisme di Indonesia. Dia beberapa kali menyatakan Densus 88 atau Detasemen Khusus Anti Teror 88 sebaiknya dibubarkan saja. Saya juga nggak tahu apa yang membuat Fadlizon kelihatan begitu benci kepada Densus 88 yang sedang berjuang memerangi terorisme di negeri ini. Kebencian yang tidak beralasan Fadlizon kepada Densus 88 itu hanya bisa terjadi ketika dia akrab sekali dengan orang-orang yang sedang diburu oleh Densus 88, yaitu para teroris itu. Jelas-jelas dia adalah orang berbahaya bagi negeri ini. Ketika berita itu ramai beredar, si mantan wakil ketua DPR itu mulai ketar-ketir dan jungkir balik mengeluarkan jurus berkelitnya. Seolah-olah berusaha mencari kambing yang setara dalam warna hitam. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah skandal? Intelektual Muda Nahdlatul Ulama atau NU Syafiq Hasim mengecam kabar politisi Gerindra Fadlizon yang diduga memberikan sumbangan kepada organisasi teroris. Syafiq menegaskan bahwa seorang tokoh politik seharusnya berhati-hati untuk tak terlibat dalam tindakan terorisme. Namun dia malah diberitakan memberikan sumbangan pada organisasi tertentu. Menurut Syafiq, terorisme bukanlah tindak kejahatan biasa. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang dilarang oleh semua negara di dunia. Tak hanya itu, terorisme juga dilarang oleh semua agama sebab dampak yang tak hanya merugikan tetapi mematikan pihak lain. Syafiq juga mengatakan bahwa terorisme dan ekstremisme di Indonesia tak akan bisa mati jika lingkungannya masih mendukung. Lingkungan yang mendukung itu adalah sosial, politik, budaya, dan agama. Hal itu menurut Syafiq sesuai dengan karakter gerakan terorisme dan ekstremisme yang tak akan bisa didukung oleh banyak kalangan. Dukungan lingkungan itu tak harus besar dan menyeluruh, namun jika dukungan itu nyata, itu sudah bisa disebut sebagai lingkungan yang mendukung. Hal tersebut menurut Syafiq sesuai dengan karakter gerakan terorisme dan ekstremisme yang tak akan bisa didukung oleh banyak kalangan. Hampir tak ada di dunia ini yang mendukung gerakan teror, meskipun gerakan itu dilakukan oleh orang yang suci dan soleh. Meskipun begitu, Syafiq menyerahkan kasus Fadlizon itu kepada pihak berwenang. Jadi jika bukti cukup, ya pasti akan ditangani. Intelektual Muda Nahdlatul Ulama atau NU Syafiq Hasim mengecam kabar politisi Gerindra Fadlizon yang diduga memberikan sumbangan kepada organisasi teroris. Syafiq menegaskan bahwa seorang tokoh politik seharusnya hati-hati tak terlibat dalam tindakan terorisme. Menurut Syafiq, terorisme bukanlah tindak kejahatan biasa. Terorisme adalah kejahatan manusia yang dilarang oleh semua negara di dunia. Tak hanya itu, terorisme juga dilarang oleh semua agama sebab tampak dan dampak yang tak hanya merugikan tetapi mematikan pihak lain. Syafiq juga mengatakan bahwa terorisme dan ekstremisme di Indonesia tak akan bisa mati jika di lingkungannya masih mendukung. Lingkungan yang mendukung itu adalah sosial, politik, budaya, dan agama. Hal itu menurut Syafiq sesuai dengan karakter gerakan terorisme dan ekstremisme yang tak akan bisa didukung oleh banyak kalangan. Hampir tak ada di dunia ini yang mendukung gerakan teror, meskipun gerakan itu dilakukan oleh orang yang suci dan soleh. Meskipun begitu, Syafiq juga menyerahkan kasus Fadlizon tersebut kepada pihak berwenang. Advokat dari Perekat Nusantara, Daniel Tonapa Masiku, mengatakan, media sosial kembali menyoal nama anggota DPR Fadlizon yang telah membantu pendanaan untuk kegiatan yang diduga berhubungan dengan terorisme melalui Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. HASI merupakan sebuah organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Daniel menjelaskan Angga Dimas Persyada yang pernah menerima bantuan uang $20.000 dari Fadlizon telah ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Daniel Tonapa mengatakan pada Desember 2021 lalu, Densus menyatakan tangkapan berikutnya akan menggegerkan publik. Lalu kata Daniel, ada pengamat yang menduga-duga bahwa dia adalah pejabat publik karena sering tampil di televisi bahkan menjadi media daring. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang berkembang saat ini, bisa saja sosok itu ada pada Fadlizon, kata Daniel Masiko. Daniel yang anggota Peradi ini mengatakan, Hasyi telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2011 dan secara aktif melakukan perekrutan dan pembiayaan pelatihan militer pejuang teroris asing atau Foreign Terrorist Fighter atau FTF-JI ke Suriah. Sejak tahun 2015, Hasyi telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara terorisme.
Daniel mengatakan dugaan keterkaitan Fadlizon dengan organisasi terlarang dan terafiliasi dengan teroris mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivis HASI. Dalam unggahan itu juga tampak memegang tulisan simbolis berupa sumbangan kepada organisasi yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris JI. Setelah ramai di media sosial, Fadlizon kemudian melakukan klarifikasi melalui beberapa media online. Kendati telah diklarifikasi oleh Fadlizon, namun hal itu tak secara otomatis menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, menurut Daniel, Densus 88 perlu melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyelidikan terhadap Fadlizon dan kawan-kawan. Urgensi pendalaman oleh Densus 88 tentang kaitannya dengan Fadlizon juga sangat penting, mengingat terdapat sejumlah fakta yang bisa menguatkan tuduhan kedekatan Fadlizon dengan kelompok organisasi terlarang yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Fakta itu antara lain pembelaan membabi buta Fadlizon terhadap penangkapan beberapa terduga teroris. Bahkan Fadlizon secara vokal dan konsisten menyuarakan pembubaran Densus. Daniel menilai, isu soal terorisme dan figur Fadlizon memang cukup menarik sebab sikap Fadlizon atas isu-isu terorisme memang acap kali kontroversial. Daniel menyampaikan, terdapat benang merah antara rangkaian sikap politik Fadlizon yang acap kali menyerang Densus, bahkan meminta pembubaran Densus. Selain itu, langkah Fadlizon yang secara membabi buta melakukan pembelaan terhadap beberapa terduga teroris dan dihubungkan dengan isu pendanaan kepada organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris. Daniel menganggap sangat penting bagi Densus mendalami melalui suatu penyidikan untuk mengungkap kebenaran isu itu. Selain pendalaman oleh Densus 88 menurut Daniel, Mahkamah Kehormatan Dewan juga perlu memeriksa dugaan pelanggaran etik terkait dugaan adanya sumbangan atau keterkaitan Fadlizon dengan sumbangan kepada organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Menurut Daniel, saat ini muncul persepsi masyarakat bahwa institusi DPR menjadi sarang pendukung atau pembela kelompok teroris. Oleh karena itu, tak heran jika ada nama besar yang diangkut ke depan. Sebab menurutnya jaringan JI banyak terdapat nama besar seperti akademisi, politisi yang sering muncul di televisi menjadi media darling. Mereka main di dua kaki sebagai pejabat dan grassroots yang memainkan isu agama yang mengarah ke JI.